Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada rekan-rekan semua yang memperhatikan video ini, khususnya untuk dosen pengampu kami, yaitu Ibu Marta dan Pak Alvin. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbandingan dampak penerapan kebijakan TDM dengan strategi avoid, strategi shift, dan strategi improve terhadap tingkat dan perilaku perjalanan serta parameter lalu lintas. Next. Sebelum lebih lanjut masuk ke dalam materinya, berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Next. Oke. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan suatu yang terdiri dengan kota-kota besar dengan proses urbanisasi cepat dan tersentralisasi di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dan urbanisasi cepat ini menimbulkan permintaan perjalanan yang meningkat. Dengan permintaan perjalanan meningkat, menimbulkan kemacetan, polusi, dan ketimpangan akses transportasi. Jadi pertumbuhan di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, permasalahannya itu tidak hanya soal kemacetan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang serius. Bayangkan saja, misalnya setiap hari jutaan orang tuh terjebak di jalan, menghabiskan waktu produktif, sementara polusi udara merusak kesehatan. Eh, Seringkali kita bertanya-tanya bahwa kayak siapa sih yang pernah mengalami stres karena macet dan khawatir tentang polusi udara yang ada, khususnya yang ada di Jakarta. Pasti semua orang pernah merasakan hal tersebut, dan ini merupakan bukan masalah individu, tapi suatu sistemik yang sudah berkelanjutan. Kita perlu solusi yang tidak sekedar menambah jalan, tetapi mengubah cara kita mengelola permintaan perjalanan. Dan solusi konvensional seperti ekspansi jalan yang tadi sudah saya jelaskan terbukti tidak berkelanjutan. Perlu pendekatan baru. Next. Dan sebelum menjawab tentang pendekatan baru tersebut, terdapat beberapa tantangan urbanisasi dan mobilitas perkotaan yang kita alami. Yang pertama itu pertumbuhan urbanisasi itu meningkatkan kemacetan, penurunan kualitas layanan jalan, dan dampak lingkungan seperti polusi udara dan degradasi ekosistem. Yang kedua itu mobilitas intensif yang memperburuk ketidakadilan akses transportasi dan ketidakberlanjutan sistem. Maka dari itu, TDM ini muncul sebagai strategi komprehensif untuk menciptakan suatu sistem transportasi efisien, adil, dan ramah lingkungan. Jadi filosofinya ini alih-alih membangun lebih banyak infrastruktur, kita mengoptimalkan yang ada dengan tiga strategi. Yang pertama itu avoid. Avoid itu bukan berarti melarang orang berpergian, tetapi memangkas perjalanan yang tidak perlu. Contoh kerja hybrid atau desain kota yang memungkinkan orang tinggal dekat tempat kerja. Yang kedua itu ada shift. Shift adalah suatu transportasi budaya yang awalnya bergantung pada mobil pribadi ke transportasi umum. Yang ketiga itu ada improve. Improve ini merupakan inovasi teknologi seperti bus listrik, jalan yang lebih aman, dan sebagainya. Penjelasan yang lebih detail terkait tiga pilar ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan bahwa strategi avoid menjadi salah satu strategi komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan melalui intervensi seperti penataan ruang, penerapan telecommuting, dan kebijakan fleksibilitas jam kerja. Nah, secara garis besar tujuan dari avoid ini adalah mengurangi perjalanan yang tidak perlu, mendorong tata guna lahan yang efisien, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Nah, tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan beberapa hal seperti pengembangan kawasan perkotaan padat dan multifungsi, fleksibilitas jam kerja dan telecommuting, regulasi seperti electronic road pricing, dan tarif parkir ganjil genap. Nah, dan dengan harapan dari adanya implementasi ini adalah mengurangi kemacetan dan konsumsi energi, efisiensi penggunaan ruang kota, serta peningkatan kualitas hidup perkotaan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut untuk langkah pemberlakuan strategi avoid, di mana salah satu sistem yang dirancang yaitu electronic road pricing untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mengenakan biaya kepada pengendara berdasarkan penggunaan jalan. Selain itu, terdapat pula sistem peraturan ganjil genap yang dirancang untuk mengurangi volume kendaraan pribadi dengan menetapkan peraturan segmen jalan tertentu yang dapat dilalui oleh kendaraan untuk plat ganjil ataupun plat genap pada tanggal ganjil maupun genap. Selanjutnya, penerapan kebijakan tata guna lahan dengan manajemen kebutuhan transportasi dan pengembangan kawasan perkotaan yang padat. Nah, dari ketiga langkah ini tuh memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengurangi permintaan perjalanan dengan harapannya mengurangi tingkat lalu lintas hingga menekan kemacetan dan emisi. Next.
Selanjutnya dari analisis TDM, di sini ada strategi shift yang dimana dia difokuskan pada proses peralihan dari moda transportasi dengan tingkat konsumsi energi dan produksi polutan paling tinggi menjadi ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan demi meningkatkan efisiensi. Nah, di strategi shift ini dia memfokuskan pada dua jenis transportasi, yaitu berupa transportasi umum, mass transportation system yang meliputi transportasi bus dan kereta. Dan selanjutnya ada transportasi aktif yang dimana dia merupakan alternatif dari non-motorized transportation yang meliputi berjalan dan juga bersepeda. Nah, salah satu implementasi dari strategi shift ini itu berupa memetakan demand transportasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum. Next. Untuk langkah pemberlakuan strategi shift, di sini kami memfokuskan dari peningkatan kualitas kedua jenis transportasi yang akan dibahas sebelumnya. Yang pertama itu adalah infrastruktur non-motorized transportation. Di sini kami memperkenalkan terminologi berupa walkable city, yang dimana dia muncul akibat dari kualitas ruang urban bagi penjalan kaki yang buruk. Nah, harapannya ketika proses desain apabila kami mengkonsiderasi dari segi walkability kota tersebut, maka dapat mengubah dari segi travel behavior yang awalnya berpusat pada penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi aktif. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas infrastruktur transportasi umum. Di sini kami menekankan dari sistem transportasi yang inklusif, di mana kami juga memperkenalkan terminologi berupa complete street yang berupa prinsip desain dan penataan ruang jalan yang berkeadilan agar dapat memindahkan lebih banyak orang pada ruang jalan dan waktu yang bersamaan. Next. Strategi selanjutnya merupakan strategi improve, di mana strategi ini bertujuan untuk mengurangi permintaan transportasi dengan cara meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Nah, fokus utamanya seperti apa sih? Fokus utamanya adalah yang pertama adalah pengembangan teknologi kendaraan, kemudian sistem manajemen lalu lintas yang cerdas, dan transportasi umum yang berkelanjutan. Nah, di sini langkah pemberlakuannya adalah yang pertama, mengevaluasi kebutuhan transportasi di mana perlu adanya identifikasi terhadap wilayah dengan tingkat polusi yang tinggi dan juga kemacetan lalu lintas yang signifikan. Selanjutnya, perlu adanya pengembangan infrastruktur di mana membangun stasiun pengisian kendaraan listrik, jalur khusus kendaraan listrik, dan juga memperbaiki transportasi umum. Yang ketiga adalah penetapan regulasi, di mana ini berlaku dalam memberlakukan peraturan ketat terkait emisi gas buang, serta memberikan insentif untuk kendaraan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah perlu desosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan kendaraan listrik dan juga transportasi umum. Baik, berdasarkan pemaparan dari rekan saya, di sini saya akan membandingkan ketiga strategi tersebut, yaitu avoid, improve, dan shift terhadap dampak pada tingkat dan perilaku perjalanan serta parameter lalu lintas. Di mana untuk apa di sini? Pertama, kita tinjau ke tingkat dan perilaku perjalanannya. Terdapat tiga dampak, yaitu pengurangan frekuensi perjalanan harian, perubahan pola perjalanan, dan peningkatan layanan pengiriman barang, di mana kurang lebihnya disebabkan oleh pergeseran dari perjalanan fisik ke digitalisasi aktivitas, yaitu banyak layanan daring yang tersedia, dan juga fleksibilitas pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah atau work from home, sehingga masyarakat tidak perlu sering berpergian untuk memenuhi kebutuhannya atau melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, uh, terjadi peningkatan layanan, yaitu terjadi peningkatan layanan pengiriman. Selanjutnya kita tinjau dari dampak terhadap parameter lalu lintasnya, di mana di sini terdapat tiga dampak, yaitu terhadap volume dan kepadatan lalu lintas yang berkurang akibat berkurangnya jumlah berpergiannya masyarakat, lalu infrastruktur dan investasi transportasi, di mana dari berkurangnya volume dan kepadatan lalu lintas untuk kendaraan pribadi tersendiri, dana yang tadinya dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur kendaraan pribadi dapat dialokasikan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi umum, dan juga dampak terhadap lingkungan dan efisiensi energi, di mana tentu emisi CO2 yang diproduksi akan berkurang. Next. Yaitu adalah strategi shift, di mana terdapat tiga dampak untuk tingkat dan perilaku perjalanan, yaitu pengurangan penggunaan kendaraan pribadi sehingga penggunaan transportasi umum meningkat dan mobilitas aktif seperti berjalan dan bersepeda meningkat. Hal tersebut disebabkan dengan tersedianya fasilitas transportasi umum atau infrastruktur pejalan kaki dan juga pesepeda dengan aksesibilitas yang baik, nyaman, dan luas jangkauannya. Sehingga memotivasi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi dan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Next. Ditinjau terhadap parameter lalu lintas, ya, di mana di sini ada tiga dampak, yaitu kemacetan lalu lintas yang berkurang sama akibat berkurangnya volume penggunaan kendaraan pribadi, lalu peningkatan kualitas udara karena terjadi pengurangan emisi, dan
perubahan waktu tempuh dan biaya perjalanan di mana sistem transportasi yang efisien didukung waktu tempuh rata-rata yang berkurang dapat berdampak ke biaya perjalanan menjadi lebih ekonomis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Next. Yang terakhir adalah strategi improve. Di sini ditinjau berdasarkan tingkat dan perilaku perjalanannya, di mana ada dua dampak, yaitu efisiensi dan pengurangan dampak perjalanan. Di mana dengan adanya inovasi teknologi yang memberikan informasi mengenai rute alternatif, ketersediaan tempat parkir, estimasi biaya dan juga waktu tiba, dapat memotivasi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Lalu yang kedua adalah kepemilikan kendaraan, di mana penerapan kebijakan pendukung terhadap penggunaan transportasi ramah lingkungan, meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Next. Yaitu tinjauan terhadap parameter lalu lintas, di mana di sini ada dua dampak, efisiensi dan optimalisasi lalu lintas dengan banyaknya pengguna transportasi umum dan berkurangnya kendaraan pribadi tentu akan mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan sehingga lalu lintas lebih efisien. Dan juga dampak terhadap lingkungan dan efisiensi energi, di mana apabila jumlah kendaraan listrik yang beroperasi lebih banyak, maka konsumsi bahan bakar fosil menurun dan meningkatkan kualitas udara. Next. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan strategi TDM ini efektif untuk mengatasi tantangan transportasi di perkotaan. Dengan strategi ini, seperti strategi avoid, dia dapat mengurangi kebutuhan perjalanan melalui telekomunikasi, tata ruang campuran, ERP, dan flex time, yang dapat menurunkan volume kendaraan pribadi. Selanjutnya, strategi shift dapat melakukan pergeseran ke transportasi umum, ride sharing, dan moda aktif, yang dapat meningkatkan efisiensi ruang jalan dan dapat menurunkan emisi CO2. Selanjutnya strategi improve, di mana contohnya teknologi kendaraan listrik, ITS, dan BRT dapat mengoptimalkan konsumsi energi dan juga meningkatkan infrastruktur dan pelayanan transportasi umum, itu salah satu contohnya. Kemudian dari strategi tersebut dapat terlihat pengurangan frekuensi perjalanan dan alih moda ke transportasi umum aktif itu cukup efektif untuk menurunkan volume kendaraan pribadi, kepadatan lalu lintas, dan juga kebutuhan infrastruktur jalan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi energi itu dapat memperbaiki kecepatan rata-rata, waktu tempuh, dan juga kualitas udara di perkotaan. Nah, penerapan strategi TDM tadi juga memberikan manfaat untuk elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Seperti untuk segi lingkungan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, meredakan polusi udara, dan mengurangi konsumsi energi fosil. Dari segi sosial dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mobilitas yang terjangkau, kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan tata kota yang lebih baik. Selanjutnya dari segi ekonomi bisa menghemat biaya operasional transportasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor teknologi hijau. Okay, next. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun sintesis. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.